Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas C yang beranggotakan Rahwi Salma Gusti NIM 27, Vira Syarifah Melani NIM 32, dan Regina Sekar Lutfa NIM 109 akan mempresentasikan hasil analisis frontier kami menggunakan data produksi padi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di sini kami menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen berupa produksi dan juga variabel independen berupa luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk N, jumlah pupuk Ponska, jumlah tenaga kerja, umur petani, pendidikan formal, dan juga pengalaman. Dari hasil analisis dengan menggunakan software Frontier, maka diperoleh output seperti berikut. Kemudian dibuatlah hipotesis berupa H0, yaitu di lapang tidak terdapat efisiensi, dan H1 di lapang terdapat efisiensi. Serta dicari T-tabel dengan berbagai taraf kesalahan, yaitu T-tabel dengan taraf kesalahan 1% sebesar 2,67, T-tabel dengan taraf kesalahan 5% sebesar 2, dan T-tabel dengan taraf kesalahan 10% sebesar 1,67. Nilai LR pada output menunjukkan ada tidaknya suatu efisiensi. Dari hasil analisis diperoleh bahwa nilai LR sebesar 0,27 sekian yang kemudian dikalikan dengan 10 akan menjadi 2,70. Sedangkan nilai number of rotation sebesar 2 dan DF sebesar 5% sehingga diperoleh kode palmnya sebesar 5,13. Karena nilai LR sebesar 2,70 lebih kecil dibandingkan dengan nilai kode palm, maka dalam analisis ini menolak hipotesis H1 dan menerima H0, yang artinya tidak terdapat efisiensi. Kemudian terdapat nilai gamma yang menunjukkan persentase error term akibat inefisiensi teknis. Nilai T-tabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 2, dan nilai T hitung pada gamma sebesar 7,98. Maka diperoleh nilai T hitung lebih besar dibandingkan dengan T-tabel yang artinya 8,56% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis. Error term atau ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 8,56% inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yang sebesar 91,40% disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu interpretasi dari signifikansi atau pengaruh variabel secara parsial. Nilai signifikansi dapat diketahui dari nilai T hitung atau T rasio, di mana bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial. Nah, untuk besaran signifikansi dari variabel tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa nilai T-tabel dengan alfa 5% atau taraf kesalahan 5% memiliki nilai sebesar 2,00. Dari nilai beta 1 diketahui T rasio atau T hitungnya sebesar 10,14. Jadi nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga nilai beta 1 berpengaruh signifikan. Nah, maka variabel beta 1 yaitu variabel luas lahan berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,16%. Yang kedua, nilai beta 2, di mana nilai beta 2 lebih besar dari T tabel sehingga berpengaruh signifikan. Maka variabel beta 2 yaitu jumlah benih berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika jumlah benih dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,20%. Yang ketiga, nilai beta 3 berpengaruh signifikan. Maka variabel ketiga yaitu jumlah pupuk N berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika jumlah pupuk N dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,14%. Yang keempat, nilai beta 4 atau variabel jumlah pupuk Ponska berpengaruh signifikan. Maka variabel jumlah pupuk Ponska berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika jumlah pupuk Ponska naik sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,88%. Yang kelima, nilai beta 5
atau variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan. Maka variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika jumlah tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,18%, yaitu nilai beta 6, di mana beta 6 sendiri yaitu variabel umur petani. Diketahui bahwa nilai T rasio atau T hitung beta 6 sebesar 0,19, sehingga nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel umur petani tidak berpengaruh signifikan. Maka variabel umur petani tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Yang ketujuh, nilai beta 7 yaitu variabel pendidikan formal berpengaruh signifikan. Maka variabel pendidikan formal berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika pendidikan formal dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,21%. Yang ke-8, nilai beta 8 berpengaruh signifikan. Maka variabel pengalaman berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Jika pengalaman dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,18%. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan untuk hasil atau output yang kedua. Output yang kedua di sini yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan oleh petani untuk dalam berproduksi, yaitu tingkat efisiensi teknis adalah estimasi beberapa tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden atau petani. Di sini ada 60 responden atau 60 petani dengan ketentuan jika nilai efisiensi teknisnya itu lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Begitupun juga sebaliknya. Jika technical efisiensinya kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Di tabel sudah tertera yang frame ini adalah nama petani atau petani 1, petani 2. Untuk melihat tingkat efisiensinya, kita lihat pada angka di sebelahnya yaitu 0,98. Nah, di mana tadi sudah ketentuannya jika nilai efisiensi teknisnya itu lebih dari 0,8, maka dikatakan efisien secara teknis. Maka di sini dapat diinterpretasikan berdasarkan dari hasil analisis nilai FS-nya ini yang ada pada tabel tersebut. Diketahui bahwa untuk keseluruhan petani dari petani 1 sampai 60 sudah melakukan kegiatan produksi secara efisien dan dengan efisiensi yang tinggi, yaitu melebihi dari 0,91, maka sudah dikatakan sangat efisiensi. Nah, petani yang memiliki efisiensi yang paling tinggi yaitu pada petani nomor 11 dengan nilai 0,9933. Adapun rata-rata efisiensi yang sudah tercapai di daerah penelitian atau di Bali yaitu mencapai sebesar rata-ratanya sebesar 0,976, yang artinya bahwa jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata, petani di lokasi di Bali, di lokasi penelitian, produksi sudah berproduksi secara efisien dan bahkan sangat efisien. Mungkin cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.